pembahasan tugasnya nanti saya akan coba untuk materi mengenai pasar uang, ya. Atau nanti karena kita kaitkan dengan dengan kebijakan moneter. Oke, ya. Terlihat ya, ini ya masih terlihat ya. Bentar ini. Oke, saya besarkan dulu. Oke, terlihat ini ya. Oke, terlihat ya. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, jadi kita perlu memahami ada perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal, ya. Jadi kalau kita lihat dari jangka waktunya, pasar uang itu jangka pendek, ya. Jadi kurang dari setahun lah. Sedangkan pasar modal itu jangkanya panjang, gitu ya. Jadi lebih dari setahun. Kemudian di dalam transaksi ini kalau pasar modal Anda tahu ya, yang ditransaksikan adalah saham, obligasi, reksadana, gitu ya. Sedangkan pasar uang itu yang ditransaksikan adalah sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang lainnya. Ya. Kemudian dari transaksi yang ada itu, kalau di pasar uang itu akan memperoleh bunga. Ya. Sedangkan pada pasar modal itu ada dua yang diperoleh, yaitu dividen, mungkin karena perusahaannya untung dan itu dibagikan keuntungannya dapat dividen kita. Kemudian juga di samping itu mungkin juga kita dapat capital gain, ya. Jadi capital gain itu karena harga sahamnya itu meningkat, ya. Jadi kalau dulu kita beli 100, sekarang harganya 150, maka ada keuntungan dari harga saham yang kita miliki. Ya. Kemudian di pasar modal itu pelaksanaan adalah perusahaan efek dan bursa efek, sedangkan di pasar uang itu semua dalam kendali Bank Indonesia. Ya. Kemudian kebijakannya, ya. Jadi kalau pasar uang itu nanti berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam pasar terbuka, ya. Kemudian kalau di pasar modal ini sebagai alternatif, ya, alternatif pendanaan perusahaan, ya, atau alternatif investasi, ya. Jadi kalau kita bermain di dalam pasar modal, ya, maka bagi perusahaan itu alternatif di dalam pembiayaan, pendanaan perusahaan. Kemudian bagi kita mungkin sebagai alternatif investasi. Investasinya nanti kita masukkan ke dalam bentuk saham atau kita investasi dalam bentuk obligasi, reksadana, atau mungkin juga kita bisa yang lainnya di luar pasar modal. Jadi kita mungkin bisa dengan investasi di properti, di emas ataupun mungkin di yang rupiah atau dolar, ya. Jadi kita bisa investasi di beberapa bentuk investasi yang kita lakukan. Jadi pada pasar uang itu yang ditransaksikan adalah surat berharga jangka pendek, ya. Jadi tidak lebih dari 1 tahun itu di pasar uang, ya. Jadi fungsi pasar uang itu sebagai perantara perdagangan surat-surat berharga jangka pendek, ya. Jadi bisa deposito gitu ya. Jadi yang kita perdagangkan, kita punya uang, ya, kita perdagangkan di situ. Ya. Jadi kita punya wesel, kemudian kita jual. Siapa yang mau beli? Kita punya LC, mungkin LC kita itu bisa kita jual gitu ya, ditransaksikan. Ya. Jadi fungsi pasar uang itu sebagai pengumum dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Ya. Juga sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan yang melakukan investasi, ya, dan juga sebagai perantara investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Ini fungsi
pasar uang. Ya. Jadi dengan pasar uang maka mungkin proses perekonomian bisa lebih baik lagi. Ya. Ini. Ya. Kemudian juga bisa berkaitan dengan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian berkaitan dengan kebutuhan kredit jangka pendek. Jadi antar bank karena kebutuhan likuiditasnya, maka kadang-kadang antar bank juga melakukan pinjam meminjam uang. Ya. Ini dengan melalui pasar uang itu. Ya. Kemudian macam-macam yang ditransaksikan di pasar uang itu call money, ya. Jadi ini biasanya antar bank gitu ya. Jadi karena satu bank itu likuiditasnya itu terbatas karena dia harus membayar, ya, atau dia harus melakukan kewajibannya, uangnya tidak tersedia, maka dia bisa pinjam uang. Ya. Ini disebut sebagai call money. Kemudian juga bisa juga berupa sertifikat Bank Indonesia. Ya. Jadi transaksinya bisa transaksi sertifikat Bank Indonesia. Jadi suatu perbankan itu bisa membeli sertifikat Bank Indonesia. Ya. Bisa berupa deposito, ya. Bisa berupa banker acceptance, ya. Jadi banker acceptance itu seperti seperti bentuk surat berharga yang itu menjamin, ya, bahwa menjamin bahwa ada dana yang ada disimpan di perbankan itu. Ya. Ini bentuknya itu bisa sertifikat deposito. Ya. Ini salah satu bentuk bentuk di dalam pasar uang. Ya. Kemudian pesertanya bisa bank, bisa lembaga pemerintah, bisa perusahaan asuransi, bisa lembaga keuangan lainnya. Ya. Dia bisa ikut serta dalam pasar uang. Itu inti dasarnya pasar uang. Ya. Kemudian kita lihat teori di dalam pasar uang. Bentar nih biar menghemat apa ya oke, biar menghemat. Oke, masih terlihat ya. Kita tahu bahwa di dalam perekonomian, dalam transaksi kita kenal adanya permintaan dan penawaran uang. Ya. Jadi kita kembali pada teori case, ya, bahwa seseorang itu meminta uang itu karena ada 3 motif. Ya. Jadi kita itu menyimpan uang, meminta uang karena kebutuhan kita untuk transaksi. Ya, jadi untuk mencukupi kebutuhan kita, membayar kos, ya, untuk konsumsi, ya, untuk beli makanan, semua transaksi yang kita perlukan. Jadi seseorang itu memegang uang, meminta uang karena adanya transaksi. Kemudian seseorang itu menyimpan uang itu juga karena bisa untuk berjaga-jaga. Saya menyimpan uang sebesar katakan 500.000 untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Atau menyimpan uang sebesar 1 juta berjaga-jaga kalau sakit, kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak, maka itu kita memerlukan uang yang kita simpan dalam bentuk untuk berjaga-jaga. Namun demikian kita juga, ya, menggunakan uang, menyimpan uang, meminta uang untuk spekulasi, ya. Jadi kita bisa gunakan spekulasi. Jadi kita bisa pinjam uang, kita spekulasi, ya, uangnya saya gunakan untuk bermain di valuta, gitu ya. Saya belikan valuta asing karena nilainya terus meningkat, sehingga saya kalau bisa dapat untung dari memiliki valuta asing. Jadi atau juga mungkin bermain di saham, ya. Saya utang kemudian saya bermain di saham. Jadi ada 3 tujuan seorang itu memegang uang, ya, untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Ya. Jadi ada 3.
3 motif menurut Keynes seseorang itu memegang uang. Permintaan uang untuk transaksi secara nasional, gitu ya. Ini kalau secara makro seseorang, kalau secara mikronya seseorang itu menyimpan uang, dan nanti untuk transaksi dan berjaga-jaga. Yang dimana transaksi dan berjaga-jaga itu secara mikro ditentukan oleh pendapatan kita. Pada level makro demikian juga. Jadi transaksi dan berjaga-jaga sangat tergantung dari dari pendapatan nasional. Ya. Jadi kalau Anda masih ingat fungsi konsumsinya seperti konsumsi ya. Jadi kalau kita menggunakan transaksi, melakukan transaksi konsumsi, maka itu sangat tergantung dari pendapatan nasional. Sebagian uang kita simpan, kita tabung untuk berjaga-jaga juga sangat tergantung dari pendapatan nasional. Ya. Jadi berapapun suku bunganya itu kita tetap melakukan transaksi. Ya, berapapun suku bunganya kita masih tetap menyimpan uang untuk berjaga-jaga. Sebaliknya, ya dengan uang untuk spekulasi. Jadi uang spekulasi itu sangat tergantung dari tingkat suku bunga. Ya. Jadi kalau saya pinjam suku bunganya rendah, kemudian saya gunakan untuk melakukan spekulasi membeli saham karena nanti keuntungannya lebih tinggi dari bunga yang saya pinjam. Ya. Tapi kalau suku bunganya tinggi, ya, kalau suku bunganya tinggi, ya, maka ya itu kita nggak pinjam uang, ya karena apa? Karena hasil dari spekulasi kita itu mungkin tidak sebesar apa yang kita inginkan. Ya. Ini, jadi permintaan uang untuk untuk spekulasi sangat ditentukan oleh suku bunga. Ya. Jadi kalau suku bunganya rendah, ya saya pinjam, saya gunakan untuk spekulasi yang mungkin bisa dapat keuntungannya lebih besar dari suku bunga, gitu ya. Jadi kalau suku bunganya 5%, kemudian dari spekulasi bisa dapatkan 30%, maka saya akan melakukan spekulasi. Tapi kalau suku bunganya itu 30%, ya kemudian dengan spekulasi dapatnya 30%, maka saya nggak mau. Cuma kita melakukan pinjam uang untuk spekulasi. Ya. Jadi saya lebih baik uangnya saya simpan aja. Saya tidak pinjam juga. Ya, karena apa? Karena untuk spekulasi itu margin yang kita peroleh hanya 30 sama dengan suku bunga, maka saya tidak akan melakukan apa-apa. Ya. Ini, jadi berbanding terbalik, kalau suku bunga rendah, maka seseorang akan minta uang untuk digunakan spekulasi. Tapi kalau suku bunganya tinggi, maka dia tidak akan menggunakan. Ya. Tidak akan meminta uang di spekulasi. Ya. Jadi ini kalau kita gambarkan, ini pendapatan, ya. Kemudian ini uang untuk transaksi, ya. Jadi semakin tinggi pendapatannya, maka semakin besar transaksinya. Jadi kalau orang itu pendapatannya, kalau mikro uang pendapatannya itu 1 juta, maka itu ya transaksinya di bawah 1 juta gitu ya. Tapi kalau dia uangnya jadi 10 juta, maka kemungkinan ya transaksi yang dilakukan itu akan lebih besar dari 1 juta. Ya. Tapi di bawah 10 juta. Ya. Jadi semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhan ya minta uang untuk transaksi itu akan semakin besar. Ya. Itu. Ya. Jadi tergantung dari seberapa besar uang itu, tambahan pendapatan itu digunakan untuk transaksi. Ya. Jadi contohnya saya pendapatan 10 juta, maka untuk transaksi saya sisihkan sebesar 75%. Ya, jadi 0,75. Ya. Kemudian karena saya tidak suka spekulasi, maka yang sisanya itu kita simpan untuk berjaga-jaga. Ya. Jadi transaksi untuk berjaga-jaga itu berbanding lurus dengan pendapatan. Ya. Jadi di sini contohnya untuk transaksi itu 0,25% dari pendapatan dan untuk jaga-jaga itu 0,15.
Jadi kalau pendapatannya itu naik, ya maka 0,4-nya itu untuk berjaga-jaga dan untuk transaksi. Ya, ini kalau. Ya. Kemudian kita lihat berkaitan dengan spekulasi. Ya. Jadi spekulasi ini kalau suku bunganya itu tinggi, maka saya tidak pinjam untuk spekulasi. Sedangkan kalau suku bunganya rendah, saya itu pinjam untuk spekulasi. Jadi sangat tergantung dari tingkat suku bunga. Kalau suku bunganya naik, maka permintaan uang untuk spekulasi turun. Sedangkan kalau suku bunganya rendah, maka permintaan uang untuk spekulasi akan meningkat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sehingga kalau digambarkan, ya, ini ada jumlah uangnya, ya. Ini kalau pendapatan meningkat, maka jumlah yang diminta untuk spekulasi dan berjaga-jaga meningkat. Ya. Sedangkan kalau lihat dari sisi spekulasi, kalau suku bunganya naik, maka permintaan uang untuk spekulasi turun. Sedangkan kalau suku bunganya turun, maka permintaan uang untuk investasi meningkat. Ya. Ini. Ya. Oke. Kemudian kalau kita gambarkan, ya, kalau ini ada uang, ini ada tingkat suku bunga, ya, maka kita bisa dapatkan bahwa uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu konstan. Berapapun tingkat suku bunganya, dia tetap sama. Ya, tidak ada kaitannya dengan suku bunga. Sedangkan permintaan untuk spekulasi itu sangat tergantung dari suku bunga. Sehingga kalau kita buatkan permintaan uang itu adalah jumlah dari permintaan untuk berjaga-jaga dan transaksi ditambah dengan permintaan uang untuk spekulasi. Ya, jadi kurvanya itu seperti kurva permintaan biasa. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan yang tanya. Ada yang tanya? Silahkan, ada yang bertanya? Sudah paham semua? Ya. Ada yang kurang jelas, tanya silahkan. Oke, silahkan yang tanya. Tadi siapa yang tanya, silahkan. Saya Pak mau bertanya Pak. Ya silahkan, mana? Ya silahkan, ayo. Iya. Ya. Apakah bermain saham itu seperti bermain judi atau tidak Pak, menurut pendapat Pak Edi? Terima kasih. Enggak, jadi gini ya. Jadi itu judi apa enggak judi itu tergantung niatnya gitu ya. Jadi niatnya itu apa gitu ya. Ya. Jadi kalau judi itu kan gambling ya. Gambling itu tidak ada perhitungan. Namanya tidak ada perhitungan itu ya. Itu judi ya. Ya, spekulasi itu ada hitung-hitungannya kan gitu ya. Jadi seorang itu saya itu akan hitung-hitungan. Dia bermain dengan spekulasi, tentu dia sudah mempertimbangkan ya, mempertimbangkan apa kira-kira kalau saya itu beli saham ini ya, melihat datanya, oh melihat trennya, oh ini saya kok nanti kira-kira itu akan untung ya. Tentunya ada risiko ya, risiko itu ada pasti kalau dalam spekulasi ada risiko. Sama Anda juga itu kan Anda bisa juga saya ini saya punya uang ini mau saya investasikan kemana ini kan gitu. Maka saya hitung apakah saya investasi ke emas ataukah ke saham kan gitu ya. Nah jadi kalau namanya gambling judi itu taruhan tidak ada itu kan kalau yang dadu itu kan tidak ada hitung-hitungannya itu. Dadu dilemparkan itu kan tidak tahu hasilnya berapa. Itu judi ya. Judi itu kalau tidak ada orang tidak bisa membuktikan. Ya, tapi kalau Anda tidak bisa menghitung dengan baik, maka jangan bermain di saham. Ya, itu sama dengan judi gitu ya. Jadi ya itu sama dengan judi ya. Jadi kalau pengen halal dan tidak halalnya ya hati-hati gitu ya. Ya. Jadi bedakan ya antara spekulasi dengan gambling judi.
kadang-kadang seseorang itu melakukan spekulasi dengan gambling kan gitu ya. Tapi belum tentu ya, belum tentu semuanya. Itu ya, Mbak. Oke, yang lainnya Mas Joko gimana, Mas Joko Smeti? Pak, kalau berinvestasi di pasar modal itu resikonya apa aja sih, Pak? Risikonya itu tadi capital gain-nya itu kan jadi kita beli 100 per lembar, tiba-tiba harganya turun ya. Harganya turun jadi 50, kita rugi kan, risiko kerugian itu ya. Jadi kalau investasi kan itu ya, investasi spekulasi itu kan bisa ruginya ke situ ya. Makanya itu kita harus tahu persis, kalau bermain itu harus tahu persis ya. Kira-kira kita bisa memprediksi ya, memprediksi kira-kira untung apa rugi kita kalau kita beli saham itu ya. Jadi kemungkinan itu karena faktor saham itu kan banyak sekali itu ya. Ya. Jadi banyak sekali. Dan kadang-kadang seseorang itu tertipu ya. Ada pemain besar gitu ya, borong kita ikut-ikutan, wah banyak yang ini ya, perusahaan-perusahaan itu kok ya saham ini kok naik, ikut-ikutan naik, padahal belum tentu ya. Itu bisa juga dipermainkan oleh para pemain muda, kita nggak tahu ya. Tapi ya, tadi jadi resikonya kalau harganya jatuh kita bangkrut itu kan gitu toh ya. Ya, jadi kalau kita untung, perusahaannya untung, dan perusahaan membagi dividen, ya sebetulnya kalau bermain saham itu yang bagus yang jangka panjang itu sebagai investasi. Kalau sebagai investasi itu jangka panjang, ya. Jadi kita melihat trennya itu stabilitas, oh ini bagus, ya perusahaannya bagus, maka fundamentalnya bagus, ya kita melihat hasil laporan keuangannya, oh ini asetnya kok makin meningkat. Oh ini kok keuntungannya makin meningkat, nah gitu ya. Jadi kan bisa dilihat itu. Itu Mas Joko ya. Ada lagi, silakan. Baik Pak, terima kasih. Oke ya, ada lagi. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lihat dari sisi penawaran ya. Kalau tadi dari sisi permintaan, maka kita lihat dari sisi benar. Oke. Kita bisa dilihat dari sisi penawaran ya. Jadi penawaran itu jumlah uang itu kan yang nyetak Bank Indonesia gitu ya. Ya, karena Bank Indonesia yang menawarkan itu uangnya itu. Ya. Tetapi uang itu yang dalam bentuk uang cetak yang kertas itu ya, namanya uang kartal ya, Anda tahu persis ya. Tapi bank-bank ya, perbankan itu juga bisa menciptakan uang ya. Jadi menciptakan uang gitu gini ya. Nanti kita akan cari bagaimana proses penciptaan uang ya. Jadi proses penciptaan uang itu juga dilakukan oleh perbankan. Jadi gini contohnya, saya punya uang 100 ya. Saya uang 100 saya masukkan ke bank 1 ya. Bank 1 100 ya. Ya. Kemudian saya punya giro ya, saya sewaktu-waktu bisa ambil 100 ya. Jadi dia utang itu ya. Ya, kemudian ya itu ada kewajiban dari Bank Indonesia itu bahwa uang yang dari masyarakat, dari pihak ketiga itu tidak boleh semuanya itu dipinjamkan oleh bank, itu harus disimpan ya. Karena apa? Karena kalau sewaktu-waktu ya orang itu mencairkan dananya, maka dia bisa membayar. Ya. Maka ada aturan yang namanya giro wajib minimum atau cadangan giro wajib minimum. Ya. Di mana perbankan itu diwajibkan menyisihkan, ya, menyimpan, ya, mencadangkan dananya pihak ketiga itu. Ya. Itu kalau contohnya ini 20% ya. Dari 20%, maka uang yang dapat dipinjamkan ke pihak lainnya itu dikurangi 20%, 80%. Ya. Jadi saya punya uang 100 di bank 1. Kemudian bank ini 80-nya itu dipinjamkan. Ya, dipinjamkan. Atau dia punya giro di bank 2 gitu ya. 80. Ya. Kita lihat di sini saya punya uang 100, bank 1 punya uang 80. Jadi uang 100 itu sudah berkembang menjadi 180.
Ya. Uang saya sendiri, kemudian bank itu juga dia punya giro di bank lainnya sebesar 80. Ya. Yang 80 itu oleh bank kedua ini disimpan 20%-nya. Kemudian sisanya itu dipinjamkan. Ya. Dipinjamkan masuk ke rekening bank 3. Ya. Bank 3 itu dia punya uang 64. Sehingga terjadi apa? Uang saya 100, uang bank satunya itu 80, uang bank ketiganya itu 64. Demikian seterusnya ya. Demikian seterusnya. Ya. Sehingga ini bisa diformulasikan ya. Berapa penambahan uang giral yang tercipta? Itu adalah uang awal ya dibagi dengan giro wajib minimumnya. Ya. Jadi contohnya tadi uang 100 tadi 100 juta, kemudian giro wajib minimumnya itu 20%, 0,2, maka uang itu yang tercipta itu penambahannya bisa sebenarnya sebesar 500 juta. Dari uang yang 100 maka tercipta uang 500 ya. Ini. Jadi yang 100 dicadangkan, kemudian yang beredar di masyarakat itu sebesar 400 juta. Oke. Ya. Ini kalau digambarkan demikian. Ya. Jadi uangnya saya punya uang 100 ya. Dicadangkan 20, 80 dipinjamkan ini. Ya. 80 ya. 80 sehingga tercapainya kedua langkah ini 180. 80 16-nya itu dicadangkan. Sisanya 64 kemudian dipinjamkan. Ya. Dari sini kemudian bisa tercatat ada 244. 100 tambah 80 tambah 64. Ya. Kemudian yang 20% disimpan, cadangkan, kemudian lainnya itu dipinjamkan. Demikian seterusnya, prosesnya itu sehingga sampai 100. Ini proses penciptaan uang giral. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi uang 100 itu bisa berkembang jadi 500 dengan asumsi giro wajib minimumnya yang dicadangkan adalah 20%. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Ada yang tanya? Ya. Paham ya? Paham ya? Oke ya, jadi gini ya. Oke, paham ya? Sini aja lah. Oke, ini lah tutup dulu aja. Oke, siapa yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Oke, ya. Yang bertanya, ya. Sekarang saya tanya, ya. Sekarang saya tanya, kalau sekarang itu kan kebijakan bank sentralnya ya. Bank sentral tadi itu mewajibkan perbankan untuk menentukan cadangannya sebesar 20%. Kalau cadangannya itu diturunkan dari 20% menjadi 10%, itu berapa jumlah uang giral yang tercipta? Oke, siapa bisa? Kalau tadi 20% ya. Sekarang kalau itu 10%, ya, giro wajib minimumnya diturunkan dari 20 menjadi 10%. Jumlah uang beredar itu berapa sekarang jumlahnya? Siapa bisa jawab? Oke, katanya sudah paham ya. Jadi pahamnya harus benar-benar paham loh ya. Oke, siapa bisa jawab? Ya. Bisa? Siapa yang jawab? Ya. Sudah, saya balik. Sekarang siapa yang sudah paham? Tanya. Kan gitu ya. Kalau sudah paham, silahkan jawab. Sekarang yang belum paham, silahkan tanya. Oke, siapa yang mau tanya? Tidak ada yang tanya? Nah, oke, silahkan. Ini siapa ini yang tanya ini? Tanya atau jawab ini? Anda, silakan Anda. Mohon maaf Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan Anda. Pak, untuk patokan untuk yang tadi 20% dan 10% itu apakah setiap bank itu
ketetapannya sama Pak? Apa berbeda-beda tiap bank Pak? Bukan. Jadi itu kewajiban ya. Perbankan boleh nyimpan lebih banyak. Tapi itu ada kewajiban, ada yang namanya itu giro wajib minimum, itu adalah kebijakan bank sentral. Ya. Bank sentral itu menetapkan wajib. Kalau lebih gimana ya terserah. Tapi kan sama harusnya ya. Kalau lebih tinggi enggak apa-apa, tapi kalau lebih rendah nggak boleh. Ya, karena minimum ya. Jadi minimum 20% itu minimum ya, nggak boleh lebih rendah lagi bank-bank itu. Ya, karena kalau banknya 30% ya boleh aja mencadangkan. Gitu ya. Jadi ini kebijakan per bank oleh bank sentral supaya dana pihak ketiga oleh perbankan itu dicadangkan ya. Ya, ini contohnya bank sentralnya itu menentukan sebesar 20%. Gitu ya. Oke, paham nggak Nandia? Anda? Iya Bapak, paham. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, kalau sudah gantian tangannya turunkan. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi 20% itu kan perbankannya dana seluruhan uang giral yang tercipta itu dari 100 kas uang saya tadi, ya itu bisa tercipta menjadi 500. Sekarang kalau bank sentralnya itu menurunkan dari 20 menjadi 10, itu yang tercipta berapa uangnya? Uang giralnya yang tercipta berapa? Ayo silakan. Saya izin menjawab, Pak. Apa? Saya izin menjawab, Pak. Ya silakan. Savana ya. Ya, Silakan, Pak. 1 juta, Pak. 1 juta. Gitu ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh itu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Ya. Jadi bank sentral itu bisa menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Gitu ya. Kalau suku bunganya itu diturunkan, maka jumlah uang beredarnya naik atau turun itu? Siapa bisa jawab? Kalau suku Naik, Pak. Jumlah uang beredarnya naik apa turun? Silakan. Siapa jawab? Silakan. Siapa? Ya. Jadi kalau diturunkan jadi 10, apa? Naik, Pak. Naik ya. Ya. Jika Oke. suku bunga Oke, naik ya. Jadi naik jadi 1 juta. Gitu ya. Ya. Jadi ini salah satu kebijakan bank sentral ya, itu dengan menaik atau menurunkan suku bunga atau giro wajib minimum ya. Sorry, bukan suku bunga tapi giro wajib minimum. Ya. Jadi kalau giro wajib minimumnya itu diturunkan, maka jumlah uang beredarnya meningkat. Gitu ya. Ya. Sebaliknya kalau giro wajib minimumnya dinaikkan, maka jumlah uang beredarnya itu turun, terutama berkaitan dengan uang giral. Gitu ya. Oke, ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ya. Oke, ya. Jadi ini kalau digambarkan, ini adalah penawarannya. Ini adalah permintaan uang, gitu ya. Coba perhatikan ya. Ini kalau awalnya adalah di sini, ya. Kalau awalnya di sini, ya. Ini suku bunganya itu R ya. Ya. Kalau tadi, ya. Kalau tadi bank sentralnya menaikkan jumlah uang beredar, ya, menaikkan jumlah uang beredar, maka suku bunganya akan turun. Betul lah ya? Ya, ini seperti di mikro ya. Mikro kalau penawarannya itu meningkat, maka harganya akan turun. Oke, itu ya. Paham? Sebelum aku melancar lagi ya, paham enggak ini? Kalau jumlah uang beredarnya turun, maka suku bunganya naik. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Saya tanya tadi. Kalau giro wajib minimumnya itu dinaikkan, suku bunganya naik atau turun?
Apa bisa jawab? Oke. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Jika dinaikkan, maka uang yang beredar akan turun. Terus suku bunganya? Jika Kalau giro wajib minimumnya dinaikkan, maka jumlah uang beredarnya akan turun. Suku bunganya bagaimana? Suku bunganya naik apa turun? Naik, Pak. Naik, gitu ya. Oke ya. Jadi ini ya. Jadi kalau jumlah uang beredarnya turun, maka suku bunganya naik. Tapi kalau jumlah uang beredarnya naik, maka suku bunganya turun. Gitu ya. Oke ya. Sebaliknya, kalau giro wajib minimumnya diturunkan, maka suku bunganya naik atau turun ini? Giro wajib minimumnya diturunkan. Suku bunganya Turun, Pak. Turun. itu ya. Jadi nanti kalau Anda nanti kalau jadi manajer keuangan, hati-hati dah. Nanti Anda akan dapat juga mata kuliah manajemen risiko ya, itu kalau Anda lanjutkan lagi ya. Jadi kebijakan-kebijakan perbankan, kebijakan bank sentral itu Anda juga harus paham ini ya. Jadi bank sentral itu tujuannya adalah bagaimana menstabilkan perekonomian dengan menaik atau menurunkan jumlah uang beredar. Ya, salah satu cara untuk menaikkan atau menurunkan adalah dengan menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum. Kalau giro wajib minimumnya itu dinaikkan, maka jumlah uang beredarnya akan berkurang, suku bunganya akan naik. Kalau giro wajib minimumnya itu diturunkan, ya turun, maka jumlah uang beredarnya turun, suku bunganya akan turun. Gitu ya. Oke, paham ya? Ya, oke. Yep. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Ini sekaligus ini ya. Coba ini sekaligus ini kita lihat dari permintaan dan penawaran. Nih ya. Jadi ini penawaran ya. Jadi penawaran uang ya. Ini secara real. Secara real artinya itu setelah dikonversi dengan harga-harga atau inflasi. Itu ya. Jadi contohnya gini ya. Kalau kita itu punya uang 1 juta ya, inflasinya itu 10%, maka uang real kita itu tinggal berapa? 900.000 ya. Betul enggak? Ya. Oke. Ya. Jadi kalau inflasi, maka itu akan mengurangi nilai real rupiahnya, uang kita. Ya. Jadi kita itu punya uang 1 juta. Ya. Dulu bisa untuk membeli nasi kucingnya sebesar 50 ya, atau mungkin 100 nasi kucing gitu ya, harganya 10 ribuan gitu ya. Tapi karena harganya naik, maka uang kita itu yang 1 juta tidak bisa membeli untuk 100 bungkus nasi kucing, tapi hanya bisa membeli 50 nasi kucing. Artinya bahwa nilai rupiah kita itu, uang kita itu turun secara real. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ya. Jadi ini adalah uang secara real, ya. Jadi kalau Anda punya uang, ya, punya uang itu Anda simpan ya. Uang Anda simpan, Anda dapat 10 juta simpan. Simpan aja udah gitu ya. Tetapi inflasinya itu 10%. Maka Anda itu nilai rupiahnya, nilai uang Anda itu sebelumnya sudah berkurang dari 10 juta menjadi 9 juta. Ya, karena kenaikan harga-harga. Ya. Oke ya. Jadi kalau Anda cenderung kalau harga-harga akan naik-naik, maka Anda beli dulu daripada Anda menyimpan uang. Ya, Anda menyimpan uang, Anda tidak akan nilai rupiahnya Anda, nilai uang Anda akan turun. Ya, ini ya. Jadi kalau Anda mau cenderung, wah ini harga rumah akan naik ya, tak belikan rumah.
ya, maka harga rumah akan naik terus, ya. Maka uang Anda itu akan kalau di asetnya akan naik gitu kan, karena asetnya dari itu ya, asetnya akan naik. Ya, karena apa? Karena harganya naik. Ya. Tuh. Jadi kalau Anda punya uang, ya, maka itu kebijakan Anda itu sangat juga ditentukan oleh tingkat inflasi. Itu ya. Jadi kalau Anda pegang rupiah pada inflasi, maka nilai rupiah Anda akan turun secara real. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau tadi kan itu mempengaruhi secara nilai realnya ya, Pak ya. Ya. Untuk nilai itu bagaimana ya, Pak? Apa? Untuk nilai nominalnya sudah ada di kertas itu toh. Kalau Anda punya 100 juta ya 100 juta itu toh. Anda punya 10.000 ya 10.000. Anda punya 100 ya 100 itu toh. Ya. Jadi gini contohnya, Anda punya 100.000 ya. Kalau itu sebelum inflasi harga nasi bungkusnya itu 5.000 katakan ya. Maka Anda dapat 20 bungkus ya. Ya toh? Dengan 100.000 maka Anda dapat 20 bungkus. Tapi kalau harganya itu naik jadi 10.000 per bungkus, ya, maka uangnya tetap 100.000 kan, tetap 100.000. Tapi Anda hanya dapat separuhnya, ya, Anda dapat 10 nasi bungkus karena harganya naik. Sehingga secara real uang itu 100.000, tetapi Anda belanjakan itu turun, tidak dapat 10 bungkus, 100 bungkus, 10 bungkus ya. Tidak dapat 10 bungkus, tapi Anda dapat hanya 5 bungkus. Kalau harganya naik, kan gitu ya. Ya, tapi nominalnya tetap itu, nominal rupiah tetap, ya. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti ini soalnya kaitannya dengan nanti kebijakan bank sentral ya, bagaimana mengatasi inflasi tadi. Ya. Oke, ini dulu ya. Pelan-pelan dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Mana ini? Oke. Ya. Jadi ini adalah permintaan ya. Ya, ini permintaan uang ya. Liquidity of money, L. Permintaan uang itu sangat tergantung oleh suku bunga tadi ya. Jadi ini tambahan uang transaksi dan uang untuk spekulasi. Ini permintaan uangnya. Ya. Permintaan uang. Keseimbangannya ya, keseimbangan antara permintaan dan uang itu adalah suku bunga. Ya. Suku bunga. Ya, R1 gitu ya. R1 ya. Kemudian kalau terjadi adanya kenaikan ya. Jadi ini terbalik ya. Jadi kalau nilai rupiahnya itu turun ya, maka secara dia turun, maka keseimbangannya itu akan di tingkat R2 ya, di R2. Jadi kalau bank sentralnya itu ya, ini dilihat satu-satu dulu ya. Kalau bank sentralnya itu ingin menaikkan suku bunga, maka dia mengurangi uang yang beredar. Ya. Oke, sekali lagi, kalau kita lihat dari nilai realnya, ya, kalau nilai realnya itu turun, maka suku bunganya akan naik. Ya. Jadi sekali lagi, kalau inflasinya itu tinggi, maka bank sentralnya akan menaikkan tingkat suku bunganya. Atau secara alami, ya, kalau inflasinya itu tinggi, maka jumlah uang beredar secara real itu akan turun, maka suku bunganya akan naik. Itu ya. Sekali lagi, kalau inflasinya tinggi, maka nilai realnya akan turun, atau dalam arti jumlah uang beredarnya secara realnya itu akan turun. Kalau uang jumlah beredarnya secara real turun, maka suku bunganya akan naik. Ini yang dilakukan oleh bank sentral. Jadi bank sentral itu kalau inflasinya tinggi, maka dia menaikkan suku bunganya. Kalau inflasinya rendah, maka dia akan menurunkan suku bunganya.
Karena secara mekanisme suku bunganya akan turun ya kalau inflasinya itu turun. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada ya? Oke, ya ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, teruskan, lanjutkan. Ya. Kalau nggak ada, maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Ya Bintang. Ya Kak, gimana ya? Maaf, cuman ingin mendapat penjelasan aja dampaknya penaikan atau penurunan suku bunga secara luas dalam perekonomian itu bagaimana ya Pak? Saya masih kurang jelas Pak bagian itu Pak. Oke ya, jadi awal Anda sudah dijelaskan oleh ya Pak Ubaidillah ya. Jadi pertumbuhan ekonomi GDP Y sama dengan C plus I plus G. Ekspor impor itu ya. Masih ingat ya? Ingat Pak. Ya. Sekarang kalau suku bunganya rendah ya. Kalau suku bunga rendah, maka saya akan pinjam uang. Untuk apa? Untuk usaha. Kan gitu ya. Untuk investasinya naik. Kan gitu Mas ya. Kalau I-nya naik, maka pendapatan nasional akan naik. Itu ya Mas ya. Paham enggak? Iya, Pak. Ya. Paham Pak. Masih kurang ya. Jadi gini. Jadi suku bunga itu bisa mempengaruhi bisa ya. Tidak semuanya ya. Bisa mempengaruhi investasi ya. Jadi kalau suku bunganya itu rendah, ya suku bunganya 1%, saya pinjam. Ya, saya pinjam uang, saya gunakan untuk usaha. Ya, kan gitu. Bisa saya gunakan untuk spekulasi macam-macam lah ya. Ya, oleh kalau sektor real aja ya. Jadi kalau suku bunganya rendah, maka saya akan pinjam uang untuk saya gunakan untuk buka usaha. Berarti investasi kan gitu ya. Kalau buka usaha berarti kan investasi. Atau saya akan pinjam uang untuk menambah bahan baku, maka itu investasi. Ya. Jadi kalau kita kembali rumus sederhana, Y sama dengan C plus I. Ya, kalau I-nya naik, maka Y-nya akan naik. Oke, itu ya. Kalau suku bunganya naik, maka saya tidak melakukan investasi. Ya, saya susah. Mengapa suku bunganya naik? Maka saya lebih baik kan uangnya saya pinjam, saya masukkan di bank aja daripada saya usaha. Ya, kalau suku bunganya naik, saya tidak menghasilkan ya percuma. Maka kalau suku bunganya naik, maka investasinya akan turun. Bisa turun, maka pendapatan nasional akan turun. Oke, gitu Mas ya. Oh iya, terima kasih Pak, sudah jelas. Oke, sekarang saya tanya ya. Saya tanya. Kalau giro wajib minimumnya itu diturunkan, maka Y-nya naik apa turun? Nah, kita sekarang ini kaitan dengan perekonomian ini ya. Kalau giro wajib minimumnya diturunkan, maka pendapatan nasionalnya naik atau turun atau tetap. Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Menjawab. Silakan. Nih, silakan Mbak Sapa. Oke. Ayo silakan. Mbak Sarasa, ayo silakan. Gimana Mbak? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa giro wajib minimum itu searah dengan suku bunga, sehingga ketika giro wajib minimumnya turun, maka suku bunganya turun. Dan jika suku bunganya turun, maka investasi akan naik, sehingga pendapatan nasionalnya juga naik, Pak. Oke, terima kasih. Sip ya. Oke, yang lainnya sama enggak? Ya, oke ya gitu ya. Jadi ini kebijakan moneter berkaitan dengan salah satu alatnya adalah giro wajib minimum ya. Kalau giro wajib minimum itu maka bisa menambah jumlah uang beredar atau menurunkan jumlah uang beredar, terutama berkaitan dengan uang giral ya, uang giral ya. Nih, oke. Sekarang Anda bisa lihat wajah saya enggak? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke. Jadi sekarang kita bicara kebijakan
kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter salah satunya adalah dengan pasar terbuka, ya, membeli atau menjual surat berharga, itu ya. Oke ya. Jadi gini, ini seolah-olah gini ya. Jadi seolah-olah ini surat berharga ya. Surat berharga ini kalau dibeli oleh bank sentral, saya beli, maka bank sentral akan mengeluarkan uang, gitu ya. Betul enggak? Ya. Ya. Jadi kalau saya membeli, bank sentral membeli surat-surat berharga, ya, maka bank sentral mengeluarkan uang, ya. Ya. Kalau membeli surat berharga, maka jumlah uang beredarnya naik atau turun? Naik, Pak. Naik, gitu ya. Naik, Pak. Nah, jadi karena membeli berarti uangnya di bank sentral dikeluarkan. Sebaliknya, kalau menjual surat berharga, maka bank sentralnya akan menerima uang. Jumlah uang beredar akan turun. Gitu ya. Paham ya? Ada yang tidak paham, silakan. Di dalam pasar terbuka, menjual atau membeli surat-surat berharga. Kalau menjual surat berharga, maka jumlah uang beredarnya naik atau turun? Menjual? Turun ya. Kalau membeli naik. Nah, sekarang kalau bank sentralnya itu ya, itu membeli surat berharga, maka yield-nya naik apa turun? Nah, gitu. Yield-nya naik apa turun? Pendapatan nasional naik apa turun? Kalau membeli surat berharga. Siapa yang jawab? Y-nya naik, Pak. Hah? Y-nya naik ya? Y-nya naik. Jelaskan bagaimana prosesnya. Jika uang beredar, jika bank sentral menjual, maka dia akan menerima uang dan mengakibatkan jumlah uang yang beredar akan turun, sehingga suku bunga akan naik dan investasi juga akan naik, sehingga meningkatkan GDP juga akan naik. Ulang lagi pelan-pelan, Pak. Ya, ulang lagi juga. Anda juga membeli ya, membeli surat berharga dulu. Oke, silakan. Kalau membeli surat berharga, maka jumlah uang beredarnya akan apa? Jika membeli surat membeli surat berharga akan beredar akan naik, karena bank akan mengeluarkan uang. Jika uang beredar naik, maka suku bunga turun. Ya, oke. Kalau Jika suku bunga turun, pendapatan juga turun. Jangan ditaplek dulu. Kalau suku bunga turun, investasinya akan turun. Sehingga GDP akan turun juga. Nah, siapa yang bisa membetulkan ini? Ya, siapa? Saya izin, Pak. Silakan. Ya, silakan. Ya. Ketika suku bunganya turun, investasinya naik, Pak. Ya. Sehingga pendapatannya naik. Ya, begitu ya. Jadi ya, Alifah ya. Ya. Oke, Alifah. Gitu ya, ulang lagi ya. Jadi kamu Y-nya sama dengan C plus I ya. Ya, gampang dulu ya, Y sama dengan C plus I ya. Ya. Kita ulangi lagi, pada saat membeli surat berharga, maka uang di bank sentralnya keluar. Ya, maka penawaran uangnya itu bertambah. Kalau penawaran uangnya bertambah, ya. Kalau penawaran uangnya bertambah, maka suku bunganya akan turun, gitu ya. Lihat di sini ya, ini ya, ini ya. Jadi kalau jumlah uang beredarnya meningkat, maka suku bunganya akan turun. Kalau suku bunganya akan turun, maka banyak orang yang akan pinjam uang, kan gitu. Pinjam uang, kemudian dia belikan bahan baku atau dia buka usaha, maka investasinya akan naik. Kalau investasinya naik, maka Y-nya akan naik. Y sama dengan C plus I. Kalau I-nya naik, maka Y-nya akan naik. Itu ya. Oke, ya. Ini ulang lagi ini. Kalau bank sentralnya itu ya, itu menjual surat berharga ya, itu Y-nya naik apa turun?
menjual sekarang ya. Turun, Pak. Kalau ya, gitu ya. Karena kalau menjual maka jumlah uang beredar akan turun, suku bunganya akan naik, investasinya akan turun, Y-nya akan turun. Oke, sip ya. Berarti nanti soal-soalnya bisa terjawab itu yang ada soal-soal di sana itu ya. Oke ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini tadi ya. Jadi kalau jumlah uang beredarnya itu meningkat, maka suku bunganya akan turun. Ya. Kalau suku bunganya turun, maka pertumbuhan ekonominya akan meningkat, Y-nya akan naik. Sebaliknya, kalau jumlah uang beredarnya itu turun, ya, maka suku bunganya akan naik. Kalau suku bunganya naik, maka tingkat suku bunganya akan naik. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya ini kembali lagi pada awal ini, ya. Kalau inflasi, ya, maka pertumbuhan ekonominya Y-nya naik apa turun? Kalau investasi, maka Y-nya naik atau turun? Siapa bisa jawab? Ya, siapa bisa jawab? Sekarang tadi yang uang real tadi, ya. Kalau uang real, maka kalau inflasinya ada inflasi yang meningkat, maka Y-nya naik atau turun? Turun, Pak. Turun bukan, Pak. Ya, dijelaskan prosesnya. Kalau Inflasinya naik, maka jumlah menyebabkan nominal realnya akan turun. ya terus Sehingga bunganya itu nanti naik, ya. yang menyebabkan investasi akan turun dan pendapatan turun, Pak. Oke, gitu ya. Oke, ya. Jadi ini kebijakan dari sisi tadi, ya. Jadi inflasi ya. Jadi inflasi itu akan berakibat pada jumlah uang beredar secara real akan turun, suku bunganya akan naik, ya maka investasinya akan turun, akan mendorong pertumbuhan ekonominya akan turun. Ya, ini. Ya. Berapa besarnya pendapatannya akan turun tergantung dari multiplier investasi, gitu ya. Masih ingat ya, multiplier investasi ya. Ya, jadi kalau investasinya naik, ya maka akan pertumbuhannya akan naik. Ya, tergantung besarnya tergantung 1/MP MPC ya, apa MPS? MPS ya. Jadi sangat tergantung dari 1/MPS. Ya. Oke. Jadi contohnya kalau MPS-nya itu 0,2 ya. Kalau ada pertumbuhan investasi 100, maka berapa besar perubahan pendapatan nasionalnya? Siapa bisa jawab? Kalau ya MPS-nya itu 0,2, kalau ada tambahan investasinya itu 100, maka berapa pertambahan pendapatannya? Jangan lupa yang kemarin ya. Siapa bisa jawab? Berapa kenaikannya? Berapa? 1/02 kali 100 berapa itu? Ayo, siapa bisa jawab? Masa gampang nggak bisa? Lupa lagi kamu kemarin. 500. 500 ya. Ya. Nanti 1/2 itu sama dengan 5. Ya, angka penggantinya 5. Jadi kalau ada tambahan 100, maka tambahan pendapatannya ada sebesar 500. Ya, itu mengikat kembali karena. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Ini kalau ini yang bergerak adalah jumlah uang beredar ya.
Sekarang yang bergerak adalah permintaannya. Ya. Jadi kalau permintaannya naik, ya. Jadi kalau permintaannya naik, ya, naik, maka suku bunganya naik apa turun ini? Kalau permintaannya naik, suku bunganya naik apa turun? Ayo. Jadi kalau permintaannya naik, ini seperti di mikro ya, maka suku bunganya akan naik nih ya. Ini bilang ya. Naik dari 7 menjadi 9. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kalau permintaannya naik, permintaan uang naik, maka suku bunganya akan naik. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang saya tanya, itu ya gantian ya, saya tanya lagi ya. Kalau permintaannya itu naik, permintaan uang naik, ya, permintaan uang naik dengan jumlah uang beredarnya tetap, ya, maka pertumbuhan ekonominya Y-nya naik atau turun? Y-nya naik atau turun? Kalau permintaannya naik, itu Y-nya naik atau turun? Oke, silakan. Fahrana. Fahrana. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Tadi kan jika permintaan naik, maka suku bunganya akan naik. Nah, sedangkan ketika suku bunga naik, maka investasi akan rendah, sehingga pendapatan nasionalnya akan turun, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Rana. Ya. Oke, jadi kita lanjut lagi sekarang ya. Jadi kita jangan ingat lagi ya. Y, I plus X plus ekspor impor ya. Ya. Jadi ini kita kaitkan situ ya. Oke, kita lihat ini sekarang gambarnya ini. Ya. Jadi cara belajar ya. Jadi cara belajar itu jangan dihafalkan, tapi Anda membayangkan gambarnya ya. Jadi pada saat jumlah uang beredarnya itu naik, suku bunganya turun. Saat suku bunganya turun, ya, maka investasinya naik. Saat investasi naik, maka pendapatan nasionalnya akan naik. Ya. Oke. Ya. Jadi singkat-singkat digambar, ya. Digambar di dalam pikiran Anda. Ya. Saat jumlah uang beredarnya naik, maka suku bunganya itu akan turun, ya. Suku bunganya turun, maka investasinya naik. Investasinya naik, maka pendapatan nasionalnya akan naik. Oke. Sebaliknya, kalau jumlah uang beredarnya turun, ya, maka suku bunganya naik, investasinya akan turun, maka pendapatan nasionalnya akan turun. Oke. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini ya. Ini tingkat-tingkat ini, tingkat-tingkat. Jadi ingatnya digambar. Jadi kamu bisa menggambar ya. Menggambar dalam pikiranmu. Kalau jumlah uang beredarnya itu bergeser ke kanan, maka suku bunganya turun. Ya. Kalau suku bunganya turun, maka kita lihat grafik investasi, maka investasinya akan naik. Ya. Kemudian kita lihat dari Keynes ya, gambar pendapatan nasionalnya. Kalau investasinya naik, maka pendapatan nasionalnya akan naik. Ya. Oke. Oke, ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang saya balik pertanyaannya, ya. Supaya pertumbuhan ekonominya meningkat, maka bank sentralnya itu membeli atau menjual surat berharga. Ya. Pada saat bank sentralnya ingin pertumbuhan ekonominya meningkat, maka kebijakan bank sentralnya itu membeli atau menjual surat berharga.
Membeli, Pak. Membeli ya. Ya, oke. Jadi pada saat membeli, maka jumlah uang beredarnya akan banyak, suku bunganya turun, investasinya naik, pertumbuhan ekonominya akan naik. Ya. Sekarang, supaya pertumbuhan ekonominya naik, bank sentralnya itu menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum. Menurunkan, Pak. Menurunkan ya. Pada saat giro wajib minimum menurunkan, maka suku bunganya jumlah uang beredarnya akan naik, suku bunganya akan turun, investasinya akan naik, pendapatan nasionalnya akan naik. Oke, ya, sip semua ini ya. Sudah paham semua ini, berarti nanti kebijakan makronya jalan semua ini. Ya. Bentar ini mana ini? Ya. Oke. Ini kita ke sini dulu ya. Jadi jumlah penawaran itu terdiri dari jumlah uang kartal dan uang giral itu ya. Ya. Jadi jumlah uang beredar M itu terdiri dari uang kartal dan uang giral. Ya. Jadi uang giral tadi itu dari menaikkan atau menurunkan jumlah giro wajib minimum. Ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan moneternya ini bisa dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Ya. Jadi kalau bank sentralnya itu menurunkan suku bunganya, maka investasinya akan naik, pendapatan nasionalnya akan naik. Ya. Kemudian bisa juga dengan membeli atau menjual surat-surat berharga. Ya. Jadi kalau membeli, maka jumlah uang beredarnya akan naik, suku bunganya akan turun, investasinya akan naik, maka pendapatan nasionalnya akan naik. Ketiga, itu bisa menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum. Ya, ini istilahnya macam-macam ya. Jadi giro wajib minimum. Kalau giro wajib minimumnya itu turun, maka jumlah uang beredarnya akan naik, suku bunga turun, maka investasinya akan naik, pendapatan nasionalnya akan naik. Ya. Jadi ini rumusnya tadi ya, contohnya kalau itu diturunkan dari 10 dengan uang 100 juta ya. Jadi kalau ini R-nya itu turun dari 20 menjadi 10 maka jumlah yang tersisa akan semakin banyak. Ya. Jadi kalau giro wajibnya dinaikkan maka jumlah uang beredar turun. Kalau giro wajib minimumnya itu diturunkan maka jumlah uang beredarnya akan naik. Oke, ini sekarang kita lanjut pasar uang. Ya. Pasar uang itu dilambangkan dengan kurva LM, liquidity of money. Ya. Jadi LM itu adalah liquidity of money, ya, likuiditas uang ya. Jadi kurva LM itu menunjukkan besarnya pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga. Ya. Ini kurva LM ya. Oke. Jadi gini. Oke, ya. Jadi ini kurva LM itu tadi adalah pasar uang ya. Pasar uang itu tadi sini. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ya. Jadi pada saat keseimbangan awalnya suku bunga itu R ya, R1 ini, pada saat R1 ini pendapatan nasional adalah R1. Ya. Pada saat pendapatannya ya, pada saat permintaannya naik ya, permintaannya naik ini ya, suku bunganya adalah di R2. Ya, R2 itu pada saat Y-nya adalah Y2. Ya. Jadi ini kalau ini dihubungkan maka ini menjadi kurva LM. Ya. Saya ulang bahwa permintaan uang itu terdiri dari permintaan taksasi berjaga-jaga,
dan permintaan untuk spekulasi, gitu ya. Ya, spekulasi itu sangat tergantung dari suku bunga. Permintaan untuk berjaga-jaga transaksi tergantung dari pendapatan. Ya. Pada saat pendapatannya Y1, ini keseimbangannya di R1. Ya. Pada saat pendapatannya itu Y2, maka permintaan uangnya akan naik ya. Permintaan uang naik. Ya, naik dari pendapatan Y1 Y2. Maka keseimbangannya ada di R2. Ya. Jadi pada saat Y1, L-nya R1, pada saat pendapatannya naik, ya, pada saat pendapatannya naik, maka suku bunganya itu di R2. Ini adalah kurva LM. Ya. Kurva LM. Jadi kurva LM adalah keseimbangan pasar uang. Ya. Sehingga dapat dinyatakan pada saat pendapatannya naik, maka suku bunganya akan naik. Sedangkan pada saat pendapatannya turun, maka suku bunganya akan turun. Itu ya. Jadi hubungan pasar uang itu hubungan antara pendapatan dengan suku bunga. Pada saat pendapatannya naik, suku bunganya akan naik. Pada saat pendapatannya turun, maka suku bunganya akan turun. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Oke, salah. Terus Cynthia tanya, silakan. Pak, maaf Pak, itu R itu nilai apa Pak? Tadi maaf saya kurang paham. Oh, R suku bunga ya. R-nya suku bunga. Ya. R suku bunga. Perbedaan suku bunga R2 sama R1 itu gimana Pak? Boleh dijelasin dulu nggak Pak? Gini ya. Coba Anda lihat sini ya. Biar nggak tunggu dulu ya. Ini. Anda dari awal tadi juga. Ya. Jadi permintaan uang ya itu ditentukan oleh suku bunga dan pendapatan, gitu ya. Ya, nah dulu ya. Jadi seseorang meminta uang itu karena untuk transaksi dan berjaga-jaga, itu tergantung dari pendapatan. Ya. Kemudian seseorang itu minta karena untuk spekulasi karena suku bunganya. Ya, suku bunganya. Ya. Jadi pada saat pendapatannya itu naik, maka permintaan uangnya naik apa enggak? Naik, Pak. Naik. Pada saat permintaannya naik, maka suku bunganya akan Turun. ya, turun gimana kamu? Pada saat permintaannya naik, ini lihat keseimbangan loh. Ini kan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Pada saat permintaannya naik, suku bunganya akan naik, gitu ya? Ya, itu ya. Jadi permintaan naik karena apa? Karena pendapatannya naik ya. Paham ya? Ya. Jadi kalau pendapatannya naik, maka orang akan minta uang ya. Karena apa? Untuk transaksi tadi ya. Jadi suku bunganya tetap ini akhirnya tetap, tapi karena naiknya karena apa? Karena pendapatannya. Karena pendapatannya naik, kalau jumlah uang beredar tetap, maka suku bunganya akan naik. Oke. Ada yang kurang jelas? Rosa, Rose? Enggak Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Nah, itu tadi bagaimana kita bisa membuat kurva LM ya. Kurva LM ini ada pasar uang ya, liquidity of money ya. Jadi pada pasar uang itu kalau pendapatannya masyarakat naik, maka suku bunganya akan naik ya. Ini pasar uang ya. Oke. Ini supaya nyambung lagi ya. Nyambung lagi nih ya. Jadi kira-kira nih ya. Jadi kalau pengeluaran pemerintah naik, ya, kalau pengeluaran pemerintahnya meningkat, ya,
maka pendapatan nasionalnya akan meningkat ya, gitu ya. Kalau G-nya naik, maka Y-nya naik ya. Ya. Kalau Y-nya naik, maka suku bunganya naik atau turun? Turun, Pak. Turun, Pak. Y-nya naik ya. Iya, Pak, kan ketika suku bunga turun, investasinya naik. Bukan itu, saya tanya itu, tanya tadi ya. Jadi pada saat ya pengeluaran pemerintah naik, pengeluaran pemerintah ya, Y sama dengan C plus I plus G. Pada saat pengeluaran pemerintah naik, Y-nya naik ya. Y naik atau Y-nya? Naik enggak? Iya, Pak, Iya, naik, Pak. Nah, kalau Y-nya naik, suku bunganya naik atau turun? Turun, Pak. Ya? turun, Bisa Pak. gimana? Bisa turun gimana? Ya, ulangi lagi ya. Ya. Jadi ini loh Mbak, ini permintaan ya. Kalau pendapatan kamu semakin banyak, ini mikronya ya. Pendapatan kamu semakin banyak, untuk kamu nanti kamu pegang uangnya lebih banyak lagi lah. Ya enggak? Kalau kamu pendapatan 1 juta, kemudian naik jadi 10 juta, maka kamu perlu memegang uang sebesar 10 juta. Ya. Kalau jumlah uang beredarnya itu bank sentralnya nggak menaikkan, maka suku bunganya akan naik. Anda masih bingung enggak ini? Ya, siapa yang masih bingung? Ya. Silakan, siapa yang bingung nih? Ya. Contohnya sederhananya aja. Kalau kamu dikasih uang 10 juta, ya, kamu biasanya dikasih 5 juta. Kamu dikasih 10 juta, ya. Maka kamu mau gang uang berapa juta itu? 10 juta? Ya, 10 juta ya. Itu ya. Ya, 10 juta. Dan transaksimu juga akan naik kan itu ya. Yang dulu kecil-kecilan sekarang naik. Ya. Ya. Jadi kalau pendapatan naik, maka permintaan uangnya akan naik. Ya. Kalau jumlah uang bedanya tetap, permintaannya naik, ini gambarnya ini ya, maka suku bunganya akan naik. Oke, ada pertanyaan? Pak Rana mau tanya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Berarti ketika dilihat dari sisi investasi dan pengeluaran pemerintah itu berbeda ya, Pak? Bentar, sendiri-sendiri nih ya. Kamu sendiri-sendiri dulu ya, kamu harus pahami dulu ya. Jadi pendapatan nasional Y itu terdiri dari C, I, dan G. Betul ya? Betul tak? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang pada saat G-nya itu naik, pendapatan nasionalnya akan naik ya. Betul Iya, lah, Pak. Y-nya naik ya. Ya. Kalau Y-nya naik, ya, kemudian suku bunganya naik, Pak. Naik, ya. Kalau pendapatan naik, maka kalau suku bunganya naik, maka investasinya akan Suku bunganya naik, investasinya turun, Pak. turun. Pendapatan nasionalnya akan Turun, Pak. turun, ya. Kalau pendapatan nasional turun, permintaan uangnya akan turun, Pak. ya, muter nih ya. Jadi ini yang disebut sebagai crowding out. Nah, coba tak gambarkan lagi supaya kamu tidak bingung ya. Jadi kamu bisa baca itu di halaman berapa itu ya.
Oke. Ya. Oke. Jadi gini ya. Jadi saya mau jelaskan ini sebetulnya ya. Jadi ini yang namanya pasar barang ini Y plus I plus G itu ya. Ya. Jadi tadi saya katakan kalau G-nya itu naik, Y-nya naik. Ya. Kalau Y-nya naik, maka permintaan uangnya akan naik. Kan gitu ya. Kalau permintaan uangnya naik, maka suku bunganya akan naik. Ya. Nah, suku bunganya naik itu akan berpengaruh terhadap investasi. Ya, jadi ada kaitannya antara pasar uang dengan pasar barang. Ya, jadi kalau kita lihat pasar barang itu adalah Y sama dengan C plus I plus G. Ya, kemudian pasar uang itu adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ya, jadi ada hubungan. Tadi katakan saya dengan kalau G-nya itu naik, maka Y-nya naik. Kalau pendapatan naik, maka permintaan uangnya akan naik. Kalau permintaan uang naik, supply-nya tetap, maka suku bunganya akan naik. Kalau suku bunganya naik, maka investasinya akan turun. Ya. Kalau turun, maka Y-nya akan turun. Ya. Jadi ini ada di pasar tadi. Saya ulangi kali ya. Ya. Jadi bagaimana hubungannya antara pasar uang dan pasar barang. Sekarang kita lihat ini rencana investasi ya. Kalau suku bunganya naik, maka investasinya akan turun. Ya, ini seperti biasa tadi ya. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Kita lihat ya. Ini kalau C plus I plus G ya. Jadi C plus I plus G ya. Oke, kita mulai dari titik ini ya. Dari titik sini Y-nya Y0 ya. Y0 itu kalau suku bunganya adalah 3%. Ya. Kalau suku bunganya itu naik ya. Naik jadi 6%, maka investasinya akan turun. Gitu ya. Dari I0 ke I1. Kalau misalnya turun, maka pendapatan nasionalnya akan turun. Ya. Oke, ini ada pertanyaan enggak ini dulu? Ya. Ini ada pertanyaan enggak? Siapa tanya? Ya. Oke, silakan tanya. Oke, ya. Ada pertanyaan ya. Jadi ini kita lihat ya dari pasar bagaimana pengaruhnya terhadap pasar barang ya. Pada saat suku bunganya itu 3% ya. 3%. Kalau suku bunganya naik, maka investasinya akan turun. Kalau investasinya turun, maka pendapatan nasionalnya akan turun. Oke, itu ya. Coba lihat sekarang ya. Kalau suku bunganya itu naik, maka investasinya akan turun. Agregat expenditure-nya akan turun, Y-nya akan turun. Ya. Jadi bagaimana pengaruh ini pasar barang dan pasar uang. Ini pasar uangnya ya. Pada saat jika suku bunganya turun, maka investasinya akan naik. Kalau investasinya naik, maka pendapatan nasionalnya akan naik. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Oke. Ya. Selanjutnya ya. Jadi ini keseimbangannya antara permintaan dan penawaran uang ya. Ya. Jadi kalau uangnya di sini ada kelebihan supply. Kalau suku bunganya 9, maka ada kelebihan jumlah uang beredar. Ada excess supply-nya. Tapi kalau jumlah uang beredar, kalau jumlah suku bunganya 3%, maka kelebihan permintaan. Ya. Jadi banyak orang yang akan pinjam uang karena suku bunganya murah. Ya. Keseimbangannya ada pada pasar pada tingkat 6%. Ya. Ini. Nah, ini kita lihat tadi ini tadi sudah ya. Ya. Kita lihat bagaimana dampak
pendapatan. Kalau pendapatannya naik, ya, pendapatannya naik dari Y0 ke Y1, ya, maka suku bunganya akan naik. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Jadi kalau ada pendapatannya naik, maka permintaan uangnya akan naik. Ya. Oke. Ya, permintaan uang naik kan kenapa? Karena pendapatannya naik ya. Paham ya? Permintaan uang itu dipengaruhi oleh pendapatan. Ya. Ya. Kalau kamu itu ya pendapatannya kamu itu naik dari 1 juta menjadi 10 juta, ya, maka kamu perlu uang 10 juta kan gitu toh. Ya, perlu uang 10 juta. Kalau pendapatannya naik, permintaannya uang akan naik. Kalau penawarannya tetap, maka suku bunganya akan naik. Oke, itu ya. Jadi kebijakan ya, kebijakan pada sisi fiskal, kalau G-nya dinaikkan, maka Y-nya naik. Kalau Y-nya naik, maka permintaan uangnya akan naik, suku bunganya akan naik. Ya. Oke, ini. Kalau pendapatannya naik, maka jumlah permintaan uangnya akan naik. Kalau permintaan uangnya naik, maka suku bunganya akan naik. Kalau pendapatannya turun, maka permintaannya uang turun, maka suku bunganya akan turun. Itu ya. Oke. Ini sekarang. Ini oke ya. Kita lihat awalnya adalah di Y0 ini ya. Ada di Y0 ini. Kalau ada pengeluaran pemerintahnya itu proses pertama ya, G-nya itu naik dari G0 menjadi G1 ya. G0 itu menjadi G1 ini ya. Ya, tahap 2. Jadi ada kenaikan pengeluaran pemerintah, maka agregat ya. Ya. Jadi agregat expenditure-nya akan naik gitu ya. Akan naik jadi Y1 menjadi Y0 menjadi Y1. Ya. Pada saat pendapatannya naik ya. Jadi dengan kebijakan fiskalnya ada tambahan G-nya naik, Lowry multiplier, maka ada tambahan pendapatan, Y-nya naik. Ya, Y-nya naik ke Y1. Pada saat pendapatannya naik, maka permintaan uangnya akan naik. Pada saat permintaan uangnya naik, maka suku bunganya ya, suku bunganya akan naik. Pada saat suku bunganya naik, maka investasinya akan turun. Ya, ada dorongan inflasi. Ya, jadi turun lagi sehingga keseimbangannya adalah di keseimbangan di Y bintang ini. Ini yang disebut sebagai efek crowding out. Ya, efek crowding out. Jadi kebijakan fiskal dengan menaikkan pengeluaran pemerintah itu akan bisa mendorong investasinya akan turun. Yang disebut sebagai crowding out. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ya. Ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi keseimbangan awal di sini kalau ada kebijakan fiskal menambah pengeluaran pemerintah, maka ya, pengeluaran pemerintah tambah 100 ya. Maka melalui efek multiplier maka jadi Y1. Karena pendapatannya meningkat, maka permintaan uangnya meningkat. Karena permintaan uangnya meningkat, maka suku bunganya akan turun. Suku bunganya naik. Pada saat suku bunganya naik, maka investasinya akan turun. Nah, ini Y-nya ya. Jadi Y0-nya jadi 1 turun ini. Ya, maka pendapatan nasionalnya akan turun. Ini yang dikenal sebagai efek crowding out. Oke, ini coba sekarang. Ya. Jadi pada saat pemerintah itu menaikkan suku bunganya, pengeluaran pemerintah,
pada saat pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintahnya, maka Y-nya naik. Oke ya. Pada saat Y-nya naik, ini akan berpengaruh terhadap pasar uang. Permintaannya akan naik. Permintaan akan naik, maka suku bunganya akan naik. Ya, suku bunganya akan naik, maka investasinya akan turun. Ya. Supaya pendapatannya naik, maka L-nya tidak naik. Gitu ya. Oke. Jadi kebijakan fiskal itu dengan menaikkan pengeluaran pemerintah, maka pendapatan nasional naik. Kalau pendapatan nasionalnya naik, maka permintaan uangnya akan naik. Karena permintaan uang naik, maka suku bunganya akan naik, investasinya akan turun. Ya. Kalau pendapatannya naik, maka yang dilakukan apa ini? Supaya R-nya tidak naik, apa yang dilakukan oleh Bank Sentral? Dengan menambah jumlah uang beredar. Ya. Jadi supaya R-nya tidak naik, maka jumlah uang beredarnya itu dinaikkan. Supaya pendapatannya itu meningkat. Oke. Ya. Jadi ini kebijakan fiskal dulu ya. Kemudian bagaimana dengan kebijakan pasar uang ya. Jadi pada saat jumlah uang beredar dinaikkan, maka suku bunganya akan turun ya. Suku bunganya akan turun, maka investasinya akan naik. Ya. Investasi naik, maka pendapatan nasional turun naik. Pada saat pendapatan nasional naik, maka permintaan uangnya akan naik. Ya. Permintaan uang akan naik. Kalau permintaan uang naik, maka suku bunganya naik. Supaya suku bunganya naik, maka permintaan uangnya itu tidak naik. Jadi penurunan suku bunganya itu lebih rendah ya, jika permintaan uangnya itu tidak naik. Oke. Kita kembali pada kebijakan ini ya. Ini kalau digambarkan ini. Ya. Jadi keseimbangan awal di sini ya, keseimbangan awal di sini ya. Jadi kalau permintaannya naik, maka suku bunganya naik. Supaya suku bunganya tidak naik, maka penawaran uangnya ditambah sehingga tetap ya. Saya ulang. Keseimbangan awal di sini pada saat permintaannya naik, maka suku bunganya naik. Supaya suku bunganya itu tidak naik, maka jumlah uang beredar ditambah. Sehingga kembali pada suku bunganya ada di R1. Itu ya. Ulang. Keseimbangan awalnya di R0. Pada saat permintaan uangnya naik, maka suku bunganya akan naik. Supaya suku bunganya tidak naik, maka jumlah uang beredarnya ditambah. Kalau jumlah uang bertambah, maka akan kembali semula jumlah suku bunganya itu akan turun lagi. Karena diikuti dengan penawaran jumlah uang beredar. Ini sekarang ini kalau kontraksi. Kalau pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah atau pajaknya dinaikkan, maka pendapatan nasionalnya akan turun, permintaan uangnya akan turun, suku bunganya akan turun, investasinya akan naik. Ya, akan naik. Jadi ini bisa dengan kebijakan pemerintah menurunkan ini. Ya. Jadi ini prosesnya adalah proses crowding out. Kalau jumlah uang beredarnya diturunkan, suku bunganya dinaikkan, investasinya turun, pendapatan turun, permintaan uangnya turun. Ya. Jadi kontraksinya ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Oke, ya. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, maka Anda buka bukunya itu, ya. Ya. Anda buka bukunya, ya. Kita baca bareng-bareng, kita lihat soalnya bareng-bareng. Ya. Oke, ya. Ini bentar. Oke. Sudah ya. Ini multiplier sudah ya. Ini kemarin sudah ini ya. Oke. Ini sudah kemarin. Oke, sekarang pasar uang. Oke, yang belum. Problemnya mana nih? Problemnya. Oke. Ya, tak. Ini mana nih? Oke. Oke ya, kamu coba sekarang buat soal dan soalnya ya.
Ya, yang gampang dulu aja ya. Jadi ya, ini soal 21 ya. 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 Jadi soal nomor 21 ya. Kemudian soal nomor 22 ya. Soal nomor 22, kemudian soal nomor 24 ya. 21, 22 sama 24. Ya. Kemudian soal nomor 26. Ya. 21, 22, 24, 26. Oke. Ada pertanyaan? Oke ya, 21, 22. Ini chapter berapa ini? Coba Anda. Ini chapternya chapter 45 ya. Halaman aja ya. Jadi halamannya halaman berapa kali? Ya. Ini bukunya sama supaya sama bukunya. Jadi halamannya entar ini. Ya. Enggak kelihatan halamannya ya. Halaman 597 ya. Jadi 596 sama halaman 597. Oke. Oke. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Anda bisa mulai mencoba untuk berlatih gitu ya. Soal 21, 22, 24 dan 26. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan, ya. Oke, pertemuan hari ini bisa kita akhiri ya. Tapi siapkan nanti ya, mungkin minggu depan kita juga mulai diskusi lagi mengenai jawaban-jawaban Anda. Gitu ya. Oke, silahkan ya, Anda bisa mulai menjawab atau diskusi dengan teman-teman Anda. Minggu depan kita coba untuk diskusi lebih mendalam lagi. Oke, saya kira pertemuan pada hari ini bisa kita akhiri ya. Ya, bisa kita akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Yuk.